Labmates, buat kamu nih yang tiap hari mengoperasikan alat-alat di laboratorium, tahu nggak sih sebenarnya pengadaan alat di lab itu nggak bisa sembarangan loh. Butuh waktu dan pertimbangan yang matang dalam menentukan alat apa dan supplier apa yang sesuai dengan lab kamu. So, kali ini kita akan bahas pengadaan alat di laboratorium lingkungan bersama Pak Anwar Hadi. Nah, sebelum mulai, perkenalkan aku Nimas, tim Solution Engineer dari PT Licem Center Indonesia, di mana video ini merupakan hasil kolaborasi antara Licem Center Indonesia dengan channel Cakwar Official. Terima kasih ya Pak Anwar telah menerima Nimas di sini. Oke Pak, aku mau mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Kita sering dengar pernyataan Bapak, tanpa sampling itu tidak ada pengukuran, dan tanpa pengukuran itu tidak ada data, dan tanpa data itu tidak ada informasi juga, dan juga tanpa informasi tidak ada pengelolaan ya Pak ya, dan tanpa pengelolaan itu tidak ada kebijakan. Nah Pak, dalam konteks tersebut, dan dalam konteks kebijakan lingkungan hidup, gimana sih korelasinya Pak antara pentingnya melengkapi laboratorium dengan peralatan yang memadai terhadap kebijakan lingkungan hidup? Dalam prinsip tersebut, kita tahu bahwa kebijakan lingkungan hidup dimulai dari sampling dan pengukuran. Bagaimana mungkin jika ada laboratorium tanpa peralatan sampling atau pengukuran yang memadai digunakan untuk penyusunan kebijakan lingkungan hidup? Laboratorium lingkungan harus memiliki peralatan yang digunakan untuk sampling dan pengujian mampu mencapai akurasi pengukuran yang diperlukan untuk memberikan hasil yang valid. Peralatan tersebut harus dikalibrasi dan atau uji kinerja sebelum digunakan. Dengan demikian, laboratorium lingkungan punya peran penting dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Wah, kalau peralatan sampling dan pengujian di lab kurang memadai, maka hasil ujinya pun kurang valid ya Pak ya? Dan akan berdampak pada pertimbangan dalam membuat kebijakan lingkungan hidup. Begitu ya Pak ya? Nah oke, kita lanjut nih Pak. Sebagai konsultan manajemen lab yang aktif memberikan pelatihan ISO 17025, kalau bicara tentang manajemen lab itu pasti panduan utamanya itu ISO 17025, ya kan Pak? Dengan begitu Pak, kalau merujuk kepada ISO 17025, gimana sih tahap pengadaan peralatan yang harus dilakukan oleh laboratorium? ISO IEC 17025-6.1, laboratorium harus menyediakan peralatan dan layanan pendukung yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan laboratoriumnya. Artinya, penyediaan peralatan yang digunakan untuk sampling dan pengujian parameter kualitas lingkungan harus sesuai baku mutu lingkungan hidup, harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, jika laboratorium lingkungan melakukan pengujian air laut parameter logam sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, lampiran 8, maka peralatan yang dibutuhkan adalah ICP-MS. Namun, jika laboratorium memiliki AS Flame untuk pengujian air laut tersebut, maka hasil pengujian tidak dapat terdeteksi. Secara teknis, laboratorium yang memiliki AS Flame, limit deteksinya tidak mampu melakukan pengujian air laut. Sedangkan, secara hukum, peralatan AS Flame tidak memenuhi persyaratan pengujian sesuai PP 22 tahun 2021 lampiran 8 untuk pengujian logam berat. Dengan demikian, secara teknis dan hukum, laboratorium harus menyesuaikan parameter apa yang harus diuji dan parameter apa yang harus digunakan disesuaikan dengan baku mutu lingkungan hidup. Karena itu, limit deteksi memegang peranan penting dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan. Wah, kalau begitu tidak bisa sembarangan ya Pak dalam melakukan pembelian peralatan untuk pengujian kualitas lingkungan. Karena selain ada konsekuensinya secara teknis, ada juga konsekuensi secara hukum begitu ya Pak? Ya, betul.
Oh iya Pak, sedikit kita bahas keluar dari topik dulu nih ya Pak ya. Di luar sana pasti ada laboratorium yang belum terakreditasi oleh ISO 17025 atau memang yang tidak perlu diakreditasi oleh ISO 17025. Namun demikian, laboratorium tersebut pasti melakukan pengadaan peralatan kan ya Pak ya. Sebaiknya mengikuti panduan apa ya Pak ya untuk pengadaannya? Pengadaan peralatan untuk laboratorium yang belum terakreditasi ISO IC 17025 atau tidak perlu diakreditasi ISO IC 17025. Sebaiknya tetap mengikuti ISO IC 17025. Karena ISO IC 17025 bersifat sukarela dan merupakan panduan umum yang bisa diikuti untuk semua laboratorium. Secara singkat, panduan pengadaan peralatan sesuai ISO IC 17025 adalah satu, penetapan kriteria dan pemilihan penyedia peralatan yang kompeten. Dua, proses pengadaan. Tiga, penerimaan peralatan laboratorium melalui commissioning. Dan empat, penyimpanan. Oh oke, jadi begitu ya Pak. Jadi walaupun tidak terakreditasi oleh ISO 17025, tetap ada benefit kalau kita mengikuti panduan ISO 17025. Di antaranya itu berarti kita jadi punya kriteria gitu ya Pak ya untuk menentukan supplier alat lab yang kompeten dan kredibel gitu. Dan gimana proses pengadaan, penerimaan, sampai dengan penyimpanannya itu jadi lebih terlacak ya Pak ya? Oke nih Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita coba fokus ke laboratorium lingkungan ya Pak ya. Jadi di laboratorium lingkungan itu pada tahap awal pengadaan kita lakukan analisis kebutuhan peralatan ya Pak ya, yang didasarkan pada pengawasan sumber pencemar lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan dengan skala prioritas gitu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang mendasari dua pertimbangan tersebut? Iya, saat pengadaan peralatan laboratorium, kita harus melakukan analisis kebutuhan. Jangan sampai terjadi peralatan yang telah dibeli, tidak ada sampel yang diuji karena tidak ada pelanggan yang datang, disebabkan tidak memenuhi baku mutu lingkungan. Karena itu, sebelum melakukan pengadaan peralatan, laboratorium lingkungan harus melakukan studi kelayakan tentang parameter apa yang harus diawasi dan dipantau di suatu daerah tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Jika laboratorium lingkungan telah mengetahui, maka dapat diputuskan peralatan apa yang harus dibeli. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi laboratorium itu sejak awal memang harus jeli dengan sumber pencemar yang ada di sekitarnya, supaya peralatannya nggak ada yang nganggur gitu ya Pak ya. Dan di sisi lain juga harus juga update tentang undang-undang lingkungan hidup gitu, agar bisa berperan dan membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Betul begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke nih Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi ya Pak ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa penyediaan peralatan itu yang digunakan untuk sampling dan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup harus mempertimbangkan juga Undang-Undang Lingkungan Hidup ya Pak. Artinya ini termasuk mempertimbangkan baku mutu lingkungan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Betul begitu Pak? Ya, betul. Dalam penyediaan peralatan laboratorium harus benar-benar mempertimbangkan peraturan pemerintah maupun keputusan atau peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan baku mutu lingkungan. Apakah instrumental detection limit atau IDL peralatan jauh di bawah baku mutu lingkungan? Jika iya, maka peralatan tersebut dapat dibeli oleh laboratorium. Nah, semakin menarik nih Pak. Kita coba fokus ke pengadaan instrumen analitik. Bapak pernah sampaikan bahwa kita juga perlu mempertimbangkan nilai instrumen detection limit atau IDL gitu ya Pak, yang nilainya harus 1/20 dari nilai baku mutu lingkungan. Nah kalau seperti itu, apa sih Pak keuntungan dari pemenuhan persyaratan tersebut? Estimasi perbandingan detection limit sebagaimana persyaratan American Public Health Association atau APHA adalah IDL dibanding dengan LOD
dibanding dengan MDL, dibanding dengan LOQ, itu sama dengan 1:2:4:10. Jika pernyataan saya sebelumnya mengatakan bahwa perbandingan ideal dengan baku mutu lingkungan adalah 1:20, bila hal ini terpenuhi, peralatan laboratorium tersebut dapat digunakan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan pada kadar rendah. Karena sebagaimana persyaratan validasi metode pengujian, yaitu MDL lebih kecil atau sama dengan baku mutu lingkungan. Oh begitu ya Pak. Jadi dengan memenuhi syarat yang tadi, apakah bisa disimpulkan juga seandainya terjadi update regulasi lingkungan hidup yang menetapkan nilai BML yang semakin rendah, maka instrumen yang masih memenuhi syarat tadi itu masih relevan karena dia punya nilai IDL yang jauh di bawah BML. Ya, betul. Secara prinsip, instrumental detection limit peralatan harus di bawah baku mutu lingkungan. Dan dalam implementasinya, saat dilakukan validasi metode pengujian dengan peralatan tersebut, laboratorium mendapatkan method detection limit dan limit of quantitation. Maka harus di bawah baku mutu lingkungan. Jadi, saat ada kemutakhiran baku mutu lingkungan yang semakin rendah, maka detection limit peralatan tersebut apakah masih di bawah baku mutu lingkungan. Jika detection limit peralatan yang ada di laboratorium tidak lagi mampu di bawah baku mutu lingkungan, maka laboratorium harus melakukan pengadaan peralatan lagi yang mampu di bawah baku mutu lingkungan. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau bicara tentang dokumen peralatan, apa saja sih Pak dokumen yang bisa diminta kepada pemasok untuk memastikan bahwa peralatan tersebut terjamin baik dan layak pakai? Dan perlukah kita meminta sertifikat kalibrasi peralatan yang telah dibeli kepada pemasok? Saat laboratorium lingkungan membeli peralatan, mereka harus meminta dokumen manual book atau cookbook ke vendor atau pemasok. Peralatan yang telah dibeli dilakukan commissioning serta hasil commissioning dicocokkan ke spesifikasi teknis dalam manual book. Jika hasil commissioning memenuhi persyaratan dalam manual book, maka peralatan dalam keadaan baik dan layak pakai. Saat ini, banyak pemasok menyertakan sertifikat kalibrasi dari laboratorium kalibrasi terakreditasi ISO IEC 17025 untuk memberikan jaminan bahwa peralatan dalam keadaan layak pakai dan memiliki ketertelusuran kesatuan sistem internasional. Oke Pak, jadi sebenarnya yang krusial itu proses commissioning-nya ya Pak ya. Dan adapun sertifikat kalibrasi itu bisa menjadi nilai tambah bagi pemasok dalam menjual peralatannya gitu ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak sudah membagikan pencerahan nih buat kita semua, terutama labmate semua yang perlu tahu apa aja pertimbangan dalam pengadaan alat laboratorium. Baik, terima kasih. Baik labmate semua, demikian sharing tadi dari Pak Anwar Hadi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila labmate semua punya pertanyaan, langsung aja nih bisa tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe kalau kalian rasa konten ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih juga sudah mengikuti Lab Talks kali ini sampai akhir. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.